aku orangnya kadang suka nggak bisa untuk basa-basi. Kadang itu juga mungkin suka nyakitin hati orang karena terlalu ceplas-ceplasnya. Inilah sifat yang dimiliki Georgesi Natali, gadis yang kini tengah mengenyam pendidikan kedokteran gigi. Tak hanya itu, kebahagiaan terbesarnya adalah ketika ia membeli semua barang yang diinginkannya. Sebuah pasar tradisional akan mengajarinya sebuah arti hidup. Tukar batu mulu ya, nyawa usaha kayak gitu. Wah, lebih banyak batunya Bu daripada berasnya. Waktu aku tadi sempat nanya sama ibunya juga, ternyata kalau beras yang dijual ini yang 2.500 per liter itu ternyata untuk makanan ayam kan, dan sedangkan dari antara beras itu juga Ibu Mariani pilihin lagi untuk dia makan sendiri setiap harinya gitu. Ya aku speechless dengernya gitu, maksudnya sampai sebegitunya gitu. Namaku Georgesi Natali. Biasa teman-teman kuliah panggil aku Gesi. Aku orangnya itu sanguinis, kolerik. Jadi aku orangnya kadang suka nggak bisa untuk basa-basi. Jadi untuk cenderung untuk yang kalau ya A, untuk B ya B gitu. Dan kadang itu juga mungkin suka nyakitin hati orang karena terlalu ceplas-ceplasnya. Aku sekarang kesibukannya lagi kuliah untuk S1 kedokteran gigi di salah satu fakultas kedokteran gigi di Jakarta. Kalau aku lagi bad mood gitu, aku paling seneng belanja. Kalau belanja itu pasti kayaknya berasanya nggak pernah puas ya, karena nggak tahu kenapa pasti pikirnya, aduh yang ini belum punya, yang itu belum punya. Aku ingin ikut program Hati Bicara ini karena menurut aku programnya itu bisa membuka hati kita, membuka pandangan kita tentang sebuah kehidupan. Melalui program ini aku tertarik banget untuk ikut karena di sini aku bisa merasakan secara langsung kondisi yang dialami sama orang tersebut gitu. Jadi aku bisa ikut merasakan kesehariannya bagaimana sih, kesulitan yang dia rasakan tuh seperti apa, perasaan yang dia alami setiap harinya selama hidupnya tuh seperti apa. Ini merupakan hal yang pertama kali dilakukan oleh Jessie dalam hidupnya. Tinggal dan hidup selama 2 hari bersama keluarga yang belum ia tahu, untuk belajar sebuah arti hidup. Sejujurnya aku jarang banget naik angkot, tapi untuk hari ini karena ya kondisinya harus naik angkot ya akhirnya aku naik angkot. Biasanya aku nggak pernah naik angkot sendirian, pasti ada teman atau ya siapapun gitu. Bang, nanti aku berhenti di depan ya di Pasar Induk Cipinang. Iya. Ya agak-agak ngeri gitu, takut, tapi ya tetap percaya lah, maksudnya ya kalau kita niatnya baik pasti kan nanti dijagain, dilindungi. Makasih ya Bang. Ya. Pas sampai di pasar ini gitu, Pasar Induk Cipinang ini aku nggak pernah kesini sebelumnya. Terus pas sampai kesini agak bingung juga sih harus cari ibunya di mana. Tapi ya
kan banyak orang, jadi aku tanya-tanya ke orang-orang. Tak banyak yang tahu tentang bagaimana sejarah berdirinya Pasar Induk Beras Cipinang. Pusat distribusi beras di Jakarta ini mulai dibangun pada tahun 1972 dan beroperasi sejak 1974. Dibangunnya Pasar Induk Beras Cipinang ini merupakan program pemerintah daerah DKI Jakarta untuk mengatur perdagangan beras di Jakarta. Pemandangan lain terlihat di antara para kulit panggul yang tengah menurunkan karungan beras. Seperti Mariani yang sudah 20 tahun menjadi salah satu pengais butiran beras. Kenyataan yang terjadi ini diakibatkan oleh tidak adanya pekerjaan di desa. Kali ini, sebuah kesempatan untuk Gesi untuk membantu Mariani, wanita 54 tahun yang hidup sebatang kara di ibu kota. Permisi Bu, Ibu Mariani. Iya, Oh saya Gesi. sih. Bu boleh aku duduk di situ nggak? Boleh. Aku dari tadi cariin Ibu. Oh. Ibu lagi ngapain? Lagi ini milih beras tuh. Pas pertama kali ketemu, terus lihat sosok ibunya, aku sih berasanya penasaran aja, terus jadi ya pengen ikutin kenapa ibu ini sampai seperti ini gitu. Ibunya welcome banget, terima aku gitu, aku mau ikutin kesehariannya boleh, dan yang aku harapin dari perjalanan hari ini sampai besok itu adalah aku pengen belajar tentang kehidupan Ibu Mariani. Habis itu aku mau belajar tentang yang satu hal yang aku nggak pernah bayangin aku bisa ikut di hari ini gitu. Jadi aku makin excited. Bu, hari ini kita mau kemana? Mau nyari beras yuk. Oke, Yuk. alat-alatnya ini ya Bu? Iya, Yuk. sapu. Habis kita yuk nyapu yuk. Tadinya Ibu di mana Bu? Tadinya Heeh. di kampung. Oh di kampung. Iya, Terus datang ke sini. Datang ke sini sendiri Bu? Iya, Oh sendirian. sendirian. Kita sapunya gimana? Gini. Kalau kayak gini di berapa tempat Bu? Tempat sini tuh. Oh, Taruh di sini. nanti baru dipisahin ya Bu? Iya. Ntar ditapiin. Yuk, cari lagi. Ibu datang dari kampung langsung ke pasar Cipinang atau kemana? Oh, langsung ke Cipinang. Pinang. Habis buat makan sehari-hari itu tuh kan batu mulu ya. Nyawa usaha kayak gitu. Wah, lebih banyak batunya Bu daripada berasnya. Iya, emang gitu. Kita dipilihin di rumah. Ntar di sono banyak. Tiap hari kayak gini Bu? Iya. Tiap hari habis buat makan kontrakan dari mana kita dulu. Bu tinggal di sini sendiri atau sama siapa? Bertiga sih, Bertiga. kontrakannya patungan sama Patungan. orang. Tiga. Jadi Ibu nggak pulang-pulang kampung? Enggak. Ayo Bu, Ayo cari mana lagi? kita nyari. Lama-lama kali bersih. Oh, jadi disapuin gini ya Bu? Disapuin, mata dua mata diambilin. Buat Tapi kalau di sini mah lebih bersih Bu daripada yang di jalanan. iya, tetap bersih. Tapi kalau kayak gini ada izinnya gak sih Bu? Kadang-kadang mendomelin. Oh nggak boleh ya? Nggak boleh katanya. Ganggu ya? Ganggu orang manggul.
Terus kalau ibu diomelin gimana Bu? Cari tempat lain? Dia cari tempat lain, pergi lagi. Saya takut diomelin. Iya Bu. Ayo Bu. Ayo. Cari lagi tempat lain. Bu, itu teman-teman ibu pada nyari beras juga? Iya, tapi dia Mereka mah lagi istirahat. nyadong. Tapi nyadong. Nyadong apa tuh Bu? Tuh nyolok beras di mobil. Oh, Nyolokin beras. biar tumpah gitu. Enggak, ini kan di dalam mobil suruh nyolok. Heeh. Nyolok. Tuh, tadi colok ke situ. Biar apa? Biar dapat berasnya. Oh, tapi dia berasnya lebih bersih daripada ibu yang iya, kayak gini dia ya? mau bersih. Kalau dia itu istirahat di situ. Kalau ibu kenapa nggak nyolok juga? Enggak Berani? berani, enggak dikasih. Oh iya Bu. Masing-masing langganannya, Oh iya Bu. masing-masing bagian dia gitu. Iya. Ya kita mau tetap begini nyarinya. Ya cukup mengagetkan. Tadi kita juga sempat apa ke kolong mobil bareng-bareng cari beras dan itu apa ya bener-bener aku nggak nyangka banget beras yang kita dapat tuh yang pasti yang udah kotor, terus udah gitu lebih banyak batunya, terus ada kotoran cicak juga di situ. Tapi apa ya salut banget sama Ibu Mariani karena dia bisa melakukan kegiatan seperti ini setiap harinya. Bu, nih habis tadi kita ambil, kita pilihin ya Bu. Iya. Kalau yang dijual itu Bu, yang 2,5 per liter itu buat dimakan orang lagi atau buat diapain Bu? Katanya sih buat buat ayam, buat binatang. Oh, buat makan ayam. Makan ayam. Tapi Ibu kalau makan beras ini setiap hari dari dulu Ibu 2 tahun yang lalu, Ibu nggak pernah sakit. Ini ada yang dirasa. Tapi ya mau gimana ya Bu? Habis bagaimana? Terus ya aja dimakan. Habis bagaimana lagi? Terus kalau uang hasil yang Ibu jualan beras ini, Ibu biasa pakai buat apa? Ini buat beli lauk. Buat beli lauk. Beli lauk atau kangkung atau cabai. Buat masak sendiri ya Bu? Iya, buat masak sendiri. Susahnya itu susah banget karena kualitas berasnya itu juga apa namanya udah kotor. Jadi kita susah bedain ini berasnya benar-benar berasnya yang mau kita pakai atau itu ternyata batu atau kotoran yang lain gitu. Jadi agak susah tapi ya Ibu Mariani sabar ngajarin aku untuk kasih tahu oh ini yang harus diambil, ini yang harus dibuang, dipisahin segala macam. Mak, aku mau jual ini buat beli cabai, beli bawang, buat nyayur, masak ntar sore. Ntar sore? Iya. Tuh. Tadi juga sempat kita mampir ke tempat yang jual beras hasil yang kita cari itu dan di situ aku benar-benar sedih banget karena apa ya gak kebayang karena itu kita cari kita kumpulin itu 9 liter dan itu harga 1 liternya cuma 2.500
dan total yang kita cari hanya 22.500 dan ya itu untuk satu hari makan aja mungkin kalau buat aku tuh nggak cukup, tapi ya aku salut banget sama Ibu Mariani karena dia bisa bertahan dengan kehidupan seperti itu gitu. Ini kurang 45. Kurang 45. Ya udah biarin deh, ntar Nanti besok lagi ya Bu, besok lagi. kurangnya. Hari ini aku belajar bener-bener banyak banget belajar bahwa ya itulah maksudnya kita harus buka mata kita, buka hati kita gitu ya. Maksudnya biar apa ya, maksudnya masih banyak orang yang butuh makan gitu. Jadi kita nggak boleh sia-siain makan. Kita harus bersyukur banget bahwa kehidupan kita mungkin nggak sesusah mereka gitu, dan kita harus apa ya, sharing gitu sama mereka bahwa apa ya, maksudnya jadi saluran berkat gitu untuk mereka gitu, supaya ya udah berkat dari Tuhan bisa tersalur juga ke mereka seperti itu. Sebuah dinding tinggi menjadi pembatas antara pasar induk dengan pemukiman warga. Di sanalah mayoritas para pekerja pasar termasuk pengepul sisa beras tinggal. Sebuah kontrakan dengan ukuran 3x3 meter persegi. Mariani dan ketiga temannya tinggal bersama dengan berbagi uang sewa sebesar Rp600.000 per bulan. Bu, rumahnya masih jauh Kak? Dekat tuh, di samping ini terus ke depan. Iya. Dikit lagi. Ini kontrakan semua ya Bu? Iya. Ini kontrakannya di sini dekat. Tuh, ke dalam. Ya, Iya Bu. Di sini ada berapa kontrakan Bu? ada dua kamar. Oh. Yang ini doang. Iya Bu. Ini tuh di depan. Itu di atas lain lagi. Iya Bu. Ya. Iya. Ya. Assalamualaikum. Ini kontrakan Ibu. Iya, Ibu tinggal di sini sama siapa aja Bu? 3 orang. 3 orang muat Bu, 3 orang. Muat, temen gusek-gusekan. Terus teman Ibu kapan pulangnya? Paling ntar kali jam berapa? Jam 3-an. Oh ya. Terus uyek. Gini Bu. Iya, tuh, biar kotoran nanti buang. Cairin lagi. Bu, aku bantu ya. Ya. Itu pinggiran. Maaf ya Bu, nggak biasa. Iya, ntar udah lama-lama bisa. Lama-lama bisa. Tinggal tutup. Bu, Ibu kan sebentar lagi mau Lebaran nih Bu. Ibu pengennya apa sih Bu di Lebaran kali ini? Ya pengennya sih pengen cukup makan lah. Pengen Kayak cukup makan orang-orang. ya, Bu? Iya. Bu kangen gak sih Bu sama anak Ibu? Ya kangen sih kangen, tapi uangnya nggak ada buat ongkos. Ya udah diem aja dulu sih. Kenapa? Iya Bu. Bu semangat ya Bu. Iya. Bu, Ibu di sini udah 2 tahun terakhir ini atau 20 tahun sih Bu? 20 tahun. Oh, Ibu udah 20 tahun. Iya, di sini. Dari umur 2 tahun. Oh, ibunya. Anaknya Oh, anak Ibu. Terus anak Ibu pergi gitu. pergi punya suami. Punya suami. Terus anak Ibu nggak pernah kasih Ibu uang gitu? Ya, Kirim. kadang-kadang ngirim, kadang-kadang ya biarin lah, dia udah bisa usaha gitu. Saya mau buat saya aja sendiri gitu. Kadang-kadang ntar kita nggak tega juga ngirim gitu. Oh, Ibu yang ngirim buat anak Ibu? Iya,
Nggak pernah dia, nggak saya ngirim. Bu, Ibu, biasa Ibu buka puasanya sendirian? Iya. Cuman sama lauk ini aja ya, Bu? Ginian. Dah, Neng, udah aja mau buka ya. Iya, Ibu buka puasa dulu, Bu. Iya, iya. Ibu batalin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Neng bareng-bareng makan ayo. Iya, Bu. Duh, makan ayo. Iya, Bu. Ibu makan dulu aja. Mm. Iya, Bu. Ya, ayo bareng. Iya, Bu. Ya dikobok aja. Nggak bisa pakai sendok. Ayo makan. Iya, Bu. Enggak. Ini Ibu makannya. Cobain enak kan? Iya, Bu. Nasinya, Bu. Enak. Enak ya? Bau bako. Ini agak pahit ya, Bu. Mm-mm. Tadi aku sempat nyobain juga, sempat makan bareng juga sama Ibu. Ngerasain Ibu tiap hari makannya kayak gitu. Terus apa ya, itu cukup bikin aku sedih banget gitu karena apa ya, di saat aku jadi flashback lagi gitu, di saat aku makan mungkin kadang suka nggak habis, terus aku kadang suka buang-buang makanan. Tapi ya Ibu Mariani tuh dengan susah payah dia makan sama beras hasil yang dia cari kerja itu, yang harusnya mungkin untuk dijual untuk makanan ayam. Terus juga tadi aku sempat nyobain rasa apa ya, berasnya itu bener-bener rasanya tuh agak pahit. Terus habis itu bau tembakau atau rokok gitu. Ibu, aku mau pamit dulu ya, Bu. Terima kasih banyak. Ibu sehat-sehat ya, Bu. Jaga kesehatan ya, Bu. Kerja boleh seharian, tapi harus tetap jaga kesehatan ya, Bu. Sampai ketemu lagi ya, Bu. Aku pamit ya, Bu. Ya, makasih. Kasih ya. Iya, Bu. Bye, Ibu. Dah. Yang aku pelajari, gak boleh menilai seseorang atau profesi seseorang cuman dari kulitnya aja gitu, tapi kita harus bener-bener memposisikan diri kalau jadi orang tersebut tuh gimana posisinya. Dan mungkin mereka juga nggak mau kan untuk jadi profesi seperti itu, jadi kita nggak boleh underestimate orang itu. Kita sama-sama belajar untuk menghargai orang lain, untuk bisa buka hati kita, untuk bisa bersyukur lebih lagi karena banyak orang yang mungkin lebih kurang lagi di kita. Terus juga kita harus belajar untuk gak boleh nyerah dalam hidup ini karena Bu Mariani aja bisa, masa kita nggak bisa?